Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya? Saya. Ayo nak, dibantu dipimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Indra, Bu. Kenapa itu? Sakit, Bu, di opname. Kemarin, Bu, 2 hari yang lalu. Oh, nanti setelah dari kelas ini kita jemput bareng-bareng ya. Siap, Bu, siap. Sudah cuma 2 orang. Sama Zaki, Bu Arfa. Bu Alfa itu. Iya. Tidak boleh ditiru itu. Kayaknya ibu lihat-lihat kok kayak gak semangat ya. Belum sarapan. Belum, Bu. Bu, kenapa kok gak sarapan anak-anak? Lupa gak masak. Puasa Bu. Bu puasa. Masya Allah. Ibu punya game sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini biar kalian itu fokus sama materinya ibu. Bu, anak-anak ramai, Bu. Ini Bu, makan-makan, Bu. Nah, Olahraga, Bu. Nah, Apa, Bu? Adif. Abaduk ngelola, Bu. Ayo sekarang ibu punya game. Kalian tahu yang namanya tepung nyamuk? Adanya Kalian Neng, tepung kalian babi. kalau tepung nyamuk di mana? Coba bisa dipraktekkan. Ini Bu. Bu, ini Bu, bentar, Bu. Nah, ya. Gini, coba dengerin ibu ya, Nana. Kalau ibu bilang tepung nyamuk diri sendiri, itu berarti gini. Bukan gini, tapi ditepuk ke tangannya sendiri. Ya, Bu. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, berarti kalian tepuk tangan orang yang di sebelah kanan. Tepuk tangannya. Oh, gini, Bu. Bu, gini. Bukan, gini, samping, gini. Gini, Bu. Coba, ibu minta ke laki-laki Gini, Bu. Gini. sebelah. Ayo, saya sama Alek. Saya. Aku sudah tidak dianggap. Teman Alif yang dianggap. Kamu sih apa? Sini, sini nak. Nah, coba ya, ibu contohkan. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kamu gak usah nak, jadi gini. Oh, gimana ini? Ini, kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, itu berarti tepuk tangan sebelah kanannya. Gini. Nah, paham? Paham? Paham. Nah, kalau ibu bilang tepuk nyamuk kiri, itu berarti yang ditepuk sebelah kiri. Sebelah kiri. Kanan. Iya, kita Ini sangat tetap biasa. aja Bu. Oh, iya. Ya Allah, Di. Kalau kan ibu bilang tepuk nyamuk yang sebelah kanan. Ini. Kalian jangan gini terus, udah gini. Terus kalau ibu bilang tepuk nyamuk kiri, kalian tepuk yang sebelah kiri. Coba ayo praktekkan ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Bu, mejanya. Ininya gini Bu. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kiri. Berarti yang sebelah kiri yang ditepuk. Ya, paham. Coba ayo mulai lagi ya. Sendiri kok. Ayo bareng. Coba berdiri. Berdiri. Ayo anak-anak berdiri. Aku makan enggak kamu. Makan kepalanya. Ayo. Saja, aja. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kanan sana. Tepuk nyamuk kiri. Nah, ya. Kayak gitu. Selanjutnya. Ayo perhatikan ibu dulu. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, itu kalian nggak boleh dikene. Jadi kalau kalian dikene tepuk itu berarti gugur. Jadi kalau ada mau gini, jangan sampai dikene. Gimana caranya disembunyikan? Apapun tangannya. Gimana nak? Nah, ayo Bu. Lanjut Bu. Ayo Bu. Coba ini contohnya. Tepuk nyamuk sendiri.
nanti ya dikena tepu itu berarti gugur. Nanti yang gugur dalam permainan ini dapat tugas dari ibu. Oh, takut. Tapi dikasih aja. Ayo kita mulai ya. Iya, Bu. Kan baik-baik. Ayo di sini aja dah. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Lanjut ayo. Ayo Nadina. Ayo lagi. Tepuk nyamuk. Satu kali lagi ya. Tepuk nyamuk kanan. Tapi nyamuk. Udah sudah dah. Gugur bunga Aku bisa Nadina. Nanti yang rame ibu keluarkan ya. Gimana sudah mulai fokus? Fokus. Nah, ya terima kasih ya. Baik di sini apa masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Ingat. Tentang apa? Dan interaksi sosial. Tidak, interaksi sosial. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman flora dan fauna. Sebelumnya ibu mau tanya, mengapa flora dan fauna ini sangat penting atau sangat berhubungan bagi kelangsungan hidup kita? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya nak? Soalnya flora dan fauna itu termasuk salah satu ekosistem di dunia yang membantu keseimbangan kehidupan manusia dan juga kehidupan di bumi. Mantap. Masya Mungkin Allah. Yang lain ada yang mau menambahkan? Yang lain mungkin? Cukup, Bu. Nah ya jadi ibu akan sedikit menambahkan selain yang dijawab oleh Nailo tadi. Mengapa flora fauna itu sangat erat hubungannya dengan kita? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak bisa jauh dari flora dan fauna. Contohnya seperti sekarang kita bernafas, itu kan menggunakan oksigen. Oksigen yang kita dapatkan pada hari ini itu didapatkan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sedangkan fauna, dari fauna kita bisa mendapatkan telurnya, susunya, daging. Nah, ya. Selanjutnya di sini persebaran dan karakteristik flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu Indo-Malayan dan yang kedua yaitu Indo-Australian. Nah, jika Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia Barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian itu seperti Indonesia bagian timur. Negara yang termasuk ke dalam Indo-Australian yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, di sini merupakan tabel yang membedakan antara karakteristik Indonesia bagian barat dengan flora di Indonesia bagian timur. Yang pertama di bagian barat. Jadi flora di bagian barat itu terdapat banyak jenis meranti, sedangkan di bagian timur itu malah jenis merantinya itu hanya sedikit. Sedangkan yang kedua, jika di bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, di bagian Indonesia Timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Jika di Indonesia Timur itu terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jika di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan matoannya itu sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur itu terdapat beberapa jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis tumbuhan sabunnya itu sedikit. Jika di Indonesia bagian timur itu terdapat banyak tumbuhan sapu. Dan yang terakhir, di Indonesia bagian barat itu tidak ada jenis nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur itu terdapat beberapa jenis nangka. Contohnya jika di bagian barat itu pohon beringin, akasia, rotan, dan lain sebagainya. Nah, jika di bagian timur itu
sagu, kayu putih, lontar atau siwalan, dan matoa. Nah, selanjutnya di sini persebaran fauna. Jadi jika tadi flora itu dibagi menjadi 2 kelompok ya, kalau fauna itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini Indonesia di bagian barat itu disebut dengan Asiatis, sedangkan yang di bagian tengah itu peralihan, dan yang terakhir bagian timur. Ya, bagian timur. Nah, di sini ini kan ada garis. Ya. Kan yang di belakang? Ya. Nah, ini namanya garis yang memisahkan antara flora Antara aku dan di kamu. bagian barat, tengah, dan juga timur. Gitu. Di sini Bu ada beberapa gambar atau contoh Ada hadiah apa? fauna dari masing-masing wilayah. Mungkin ada yang mau maju? Ayo maju, nak. Nak Hoir? Saya enggak, Bu. Saya kok enggak, Bu? Ayo yang Saya kok enggak, Bu? nanti di akhir Ibu kasih hadiah. Yeay. Saya. Maju ini, Bu. Iya, maju ayo. Ayo, maju ayo. Saya, Bu. Ayo sini yang mau maju. Mana, Bu? Dia takut Pepin. Dong. Saya, Bu, mau maju, Bu. Saya, Bu. Ada. Ini sudah berapa sesuai yang saya? Apa? Ada nama saya, Bu. Ini ayo terakhir. Mana ya? Lo. Aku udah tadi bes pakai rok, kok Gunung Vita agak masuk. Ya bes pakai celana. Marah ya. Jaki bisa-bisa kaki. Sudah. Ayo sekarang diperhatikan. Jadi ini merupakan bentar ini dapat biar kelihatan yang di belakang. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh hewan yang berasal dari bagian barat, tengah, dan timur. Ada yang bisa menyebutkan ini namanya bunga apa? Rafflesia Aldi. Ya, ini Punya saya Bu di rumah. Harimau. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. ini. Komodo. Alif Komodo. Nah, ini yang terakhir apa? Cendrawasih. Ya, ini namanya burung. Tahun. Maaf ya, Bu. Jangan dikeluarin. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengapa sih kenapa kok dibagi jadi beberapa bagian. Ternyata itu ada sebabnya, bukan karena Mentang-mentang kesengajaan, Sumatera tapi itu juga ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor iklimatik. Contohnya itu suhu udara. Jadi suhu udara di berbagai wilayah itu berbeda-beda. Itu yang menyebabkan flora dan fauna antar wilayah itu berbeda. Selain suhu udara, yaitu kelembapan udara. Setelah itu curah hujan, dan yang terakhir angin. Selanjutnya di sini yaitu faktor topografi. Contohnya yaitu relief atau bentuk permukaan bumi yang berbeda. Contohnya yaitu gunung, lembah, dan lain sebagainya. Supil belakang. Nah, yang ketiga yaitu dari faktor edafik. Jadi yang Apa edafik, Bu? faktor edafik itu merupakan kondisi tanah dari suatu daerah. Contohnya seperti tekstur tanah, terus tingkat kegemburan tanah, dan yang terakhir dari nutrisi air tanahnya. Yang terakhir yaitu faktor manusia. Contohnya seperti manusia menebang pohon di hutan secara sembarangan. Jadi jika kita menebang pohon di hutan itu kan otomatis flora atau fauna yang berada di daerah itu akan punah. Jadi itu juga merupakan salah satu faktor persebaran flora dan fauna. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu.
Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu yang mau memberi tugas ya. Wow. Elok jadi sadu Bukan. Ada. Bagikan di belakang. nanti Nah, ini di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian diskusikan kelompok 3. Apa yang berada di LKPD tersebut. Setelah itu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3 siap, Bu. Ibu beri waktu 1 detik. Kelompok Satu. 3, Bu. 3, Bu. Kelompok 3 3 siap, Bu. Bu. 1 orang yang maju. Iya, saya. Ya, ayo. Bu, saya kelompok 4, Bu. Ayo dibaca. Tulis dan beri contoh 4 faktor Ada hadiah. flora dan fauna di Indonesia. Faktor edafik, contoh, tekstur, tingkat kegangguan. Ayo kelompok 2. Saya kelompok 3. Ya, kelompok 3. Aku. Ayo maju. Kelompok Ayo maju juga kelompok 4. Kelompok 3 juga maju. Kelompok 2. Ya, ayo. Tulis dan beri 4 faktor. Tulis dan beri contoh 4 faktor persebaran flora dan fauna. Faktor manusia, contoh menebang pohon sembarangan. Kelompok 4, Anggota kelompok adiknya Udin, istrinya Daniel, Sarifah, itu dan Alvina Cantik. Soalnya adalah tulis dan beri contoh 4 faktor persebaran flora fauna di Indonesia. Yang pertama faktor iklimatik, contohnya iklim, suhu, curah hujan dan lain-lain. tuliskan dan beri contoh 4 faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor topografi, contohnya bentuk permukaan bumi, gunung, dan lembah. Ayo, sudah? Ayo beri tepuk tangan dulu buat temannya yang berani maju. Hadiah, Bu. Nanti di akhir. Saya mau jawab. Gimana, sudah paham semua? Paham, Bu. Paham. Selanjutnya di sini Ibu punya kuis ya. Ya. Saya, Bu. Belum. Ini ngacung dulu, baru kalau udah Ibu tunjuk, baru berdiri ya. Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Satu, dua, belum di. 1, 2, 3. Ini udah Hoir duluan. Nak hair. Ayo dijawab. Yang mana? Ini ya, Bu. Ya. Bumi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi berapa bagian? 3. Jangan dipukul beneran, Bu. Saya. Ayo. Itu 5. Kembali dulu. 5. Lanjut soal berikutnya. Iya. Ayo Mbak Dina lanjut soal berikutnya. Bu, saya, Bu. Sama nama-nama Bu, saya, Bu. Bu, saya, Bu. Gak bisa jawab langsung, Bu. Saya, Bu. Mana? Bu, saya, Bu. Bu, saya Bu. Saya, Bu. Salah. Salah semua. Ini emang sengaja ya? Sengaja ya ini ya? Saya, Bu. Opo yang ora? Bentar. 1. 1, 2, 3. Saya, Bu. Yuk yang belakang. Saya, Bu. Semua mesti bagian hadiah. Yeay, dapat jawab. Ke depan, Neng, ke depan. Ayo ke depan, Nak. Ini mah usaha. Ini mah usaha kelek ini. Ini pada usaha. Bisa oke, we. 19. Nah, Kok bisa nganggur? ayo soal terakhir. Saya, Bu. Benar. Saya, Bu. Hello. Ayo. Dengarkan. Di bawah ini yang merupakan faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah faktor manusia. Benar apa, Bu? C. Semua. C. C.
Sudah ya, itu tadi kuis dari Ibu. Terima kasih. Lo mari. Atas semangat dari kalian semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Ayo selanjutnya ketua kelas dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam